Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Nur Rahmawati dengan akhiran NIM 174. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi gangguan psikologis untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi abnormal yang diampu oleh Ibu Vina Hidayati, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Alam. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba tengah malam itu lapar banget padahal baru aja selesai makan? Terus juga teman-teman pernah nggak sih ngerasa nggak nafsu makan sama sekali tapi tiba-tiba pengen ngemil terus, atau kita tuh udah capek banget tapi mata itu tetap melek kayak burung hantu gak bisa tidur? Nah, kalau iya, mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan makan dan juga gangguan tidur. Nah, kita semua itu pasti pernah mengalami gangguan makan dan juga gangguan tidur. Tapi tahu nggak sih, kadang masalah gangguan makan dan gangguan tidur itu lebih dari sekedar nggak enak badan. Dan yang paling penting itu apa sih hubungan di antara gangguan makan dan juga gangguan tidur itu? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas soal tidur. Tidur itu penting banget teman-teman. Ibaratnya tidur itu kayak nge-recharge baterai HP kita. Nah, itu sama kayak badan kita. Kalau nggak di-charge itu bakal lemot, error, bahkan mati total. Nah, sama kayak badan kita. Normalnya kita itu punya siklus tidur yang berulang setiap malam. Jadi ada fase tidur ringan, tidur malam, sampai REM atau REM. Nah, ini rapid eye movement, dimana kita biasanya sampai mimpi. Nah, kalau siklus ini kacau, bisa nih muncul gangguan tidur. Nah, contoh gangguan tidur yang paling umum itu ada insomnia. Yang pertama itu insomnia. Pasti teman-teman sering dengar yang namanya insomnia. Ini itu susah tidur atau sering kebangun tengah malam. Penyebabnya itu biasanya gara-gara stres, terus cemas, atau kebiasaan buruk yang kita lakukan sebelum tidur, seperti minum kopi, main game, atau main handphone. Dan itu tuh sering kita lakukan sebelum tidur. Lalu yang kedua ada sleep apnea atau ngorok parah yang bikin nafas kita itu bisa berhenti beberapa detik saat tidur. Ini bahaya banget, bisa bikin jantung kita bermasalah. Lalu yang ketiga itu ada narkolepsi. Itu kondisi dimana kita itu tiba-tiba ngantuk berat di siang hari padahal kita tuh udah cukup tidur. Lalu yang keempat, yang terakhir, itu ada parasomnia. Itu kelakuan aneh saat tidur kayak jalan sambil tidur atau sleepwalking atau ngomong sendiri, ngigo. Nah, gangguan tidur ini itu nggak cuma bikin kita lemas dan nggak fokus, tapi ini juga bisa memicu masalah kesehatan yang lebih serius loh. Jadi jangan dianggap remeh ya. Jadi di sini aku punya tips gimana caranya kita bisa tidur nyenyak. Coba deh bikin jadwal tidur yang teratur, lalu hindari kafein dan alkohol sebelum tidur seperti kopi hitam yang kita konsumsi sebelum tidur. Lalu ciptakan suasana yang nyaman. Sebisa mungkin kita matikan lampu, jadi itu gelap, tenang, dan juga sejuk. Lalu relaksasi sebelum tidur seperti meditasi, baca buku gitu. Hindari bermain handphone yang berlebihan atau bahkan bermain game yang berlebihan sebelum tidur, dan itu dilakukan berulang kali. Kalau masalah tidurmu udah parah, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan bahas soal makan. Jadi makan itu merupakan kebutuhan dasar, tapi kadang bisa jadi hal yang rumit banget, apalagi di era media sosial yang kayak sekarang ini. Terdapat banyak banget tekanan soal body image yang sempurna. Apa sih body image itu? Jadi body image itu ialah kondisi mental seseorang untuk melihat, merasakan, atau menilai penampilan fisik dari dirinya sendiri. Nah, gangguan makan itu bukan cuma soal berat badan, tapi juga soal pikiran, perasaan kita terhadap makanan dan tubuh kita. Hal ini adalah masalah kesehatan mental yang serius. Nah, contoh gangguan makan yang sering terjadi, ini mungkin teman-teman asing ya dengan istilah anoreksia nervosa atau perasaan takut banget untuk menjadi gemuk. Jadi perasaan
takut fisiknya itu akan bertambah berat badannya. Jadi dia melakukan diet ekstrim sampai berat badan yang kurang dari normal. Lalu yang kedua itu bulimia nervosa atau makan banyak seperti binge eating. Itu dia berusaha memuntahkan makanan itu kembali atau olahraga yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada binge eating disorder, itu makan banyak tanpa kontrol. Jadi dia nggak bisa mengontrol dirinya meskipun dia udah banyak mengonsumsi makanan. Dia tidak dapat melakukan purging, jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri pada saat meskipun dia sudah makan banyak. Nah, lalu yang yang ke berapa nih? Yang keempat itu ada ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Nah, ini itu kondisi di mana seseorang itu nggak mau makan makanan tertentu karena teksturnya, baunya, atau penampilannya. Nah, gangguan makan ini bisa merusak organ tubuh kita, mengganggu hormon kita, bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Jadi, jangan pernah menyepelekan gangguan apapun, termasuk gangguan makan dan juga gangguan tidur. Jadi di sini aku juga punya tips gimana caranya kita bisa punya hubungan sehat dengan makanan. Jadi punya hubungan sehat itu bukan hanya dengan pasangan aja, tapi dengan makanan kita juga perlu ada hubungan yang sehat. Jadi yang pertama itu kita fokus pada kesehatan, bukan cuma penampilan. Jadi penampilan itu bisa kita atur, bisa kita kendalikan. Tapi yang pertama itu kita harus fokus pada kesehatan kita. Nah, lalu yang kedua itu ada makan makanan yang bergizi dan seimbang. Terus dengarkan sinyal lapar dan kenyang dari tubuhmu. Jadi kalau kita ngerasa lapar, ya udah kita makan. Kalau kita udah kenyang, kita jangan makan lagi gitu. Kalau kenyang ya udah berhenti kayak gitu. Lalu jangan membandingkan penampilan fisik diri kita dengan orang lain, agar kita tidak ingin atau terobsesi dengan penampilan fisik dari orang lain, dan kita menilai penampilan fisik diri kita itu berlebihan seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya ini bagian yang paling menarik, yaitu hubungan antara gangguan makan dan juga gangguan tidur. Mari kita bahas. Jadi apa sih hubungan antara gangguan tidur dan juga gangguan makan? Jadi ternyata gangguan tidur dan juga gangguan makan ini saling berkaitan. Jadi kalau kita merasa diri kita kurang tidur, tubuh kita itu akan memproduksi lebih banyak hormon ghrelin atau hormon yang menyebabkan kita merasa lapar, dan akan menurunkan hormon leptin, hormon yang menyebabkan kita merasa kenyang. Nah, hasilnya kita akan jadi sering lapar, terus pengennya ngemil gak berhenti, terus craving makanan manis. Craving itu apa? Craving itu adalah keinginan yang tidak terkendali untuk mengonsumsi makanan tertentu. Jadi craving makanan manis atau junk food itu bisa juga memicu binge eating. Binge eating itu yang tadi sudah saya jelaskan, itu keinginan mengonsumsi makanan yang berlebihan. Jadi sebaliknya, kalau kita punya gangguan makan, tubuh kita itu akan kekurangan nutrisi yang penting. Kalau kita kekurangan nutrisi yang penting ini bisa mempengaruhi fungsi dari otak kita, termasuk bagian otak kita yang mengatur pola tidur. Jadi misalnya ada nih orang anoreksia itu seseorang yang mengalami gangguan makan dikarenakan penurunan berat badan yang drastis. Jadi berat badan seseorang tersebut itu kurang dari normal. Misalnya ada orang yang anoreksia ini sering susah tidur dikarenakan kelaparan. Nah, sementara orang yang bulimia sering kebangun tengah malam dikarenakan sakit perut. Nah, selain itu, stres dan cemas itu juga sering jadi pemicu utama gangguan tidur dan gangguan makan. Jadi, kalau kita nggak bisa mengatasi stres dengan baik, kita bisa kena gangguan makan dan juga gangguan tidur. Jadi, kita bisa kena dua gangguan sekaligus. Intinya, tidur dan makan itu kayak dua sisi mata uang. Kalau salah satunya bermasalah, yang lain juga
ikut kena imbasnya. Jadi penting banget buat menjaga keduanya itu tetap seimbang. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan dan juga pola tidur. Sudah selesai materi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman, tubuh dan pikiran kita itu saling terhubung. Tidur yang cukup dan pola makan yang seimbang itu bukan soal gaya hidup, tapi soal kesehatan jiwa dan raga kita. Yuk lebih peduli sama diri sendiri. Karena hidup yang seimbang itu dimulai dari kebiasaan kecil, tidur cukup, makan teratur, dan juga self-love, ya, mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share video ini dan juga like. Bye-bye.